Kepala Dinas DRKA Tuku Syarbaini dalam temu pers di kantor DRKA hari ini mengungkapkan puncak pencanangan GISA yang rencananya akan dilaksanakan pada 18 Desember mendatang akan dihadiri PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Dirjen Dukcapil Kemendagri Profesor Zudan Arif Fakrullah. Pada pelaksanaan GISA tersebut, masyarakat akan mendapatkan pelayanan perekaman dan pencetakan KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya selama 3 hari bertempat di Gedung Sultan II Selim Banda Aceh. Pelayanan lingkup Dukcapil semua berlangsung gratis dan berbagai aktivitas diarahkan di sisi mudah, cepat dan membahagiakan masyarakat. Dihimbau kepada masyarakat Banda Aceh, Aceh Besar dan masyarakat seluruh Aceh serta masyarakat luar domisili Aceh dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melengkapi dokumen kependudukannya. Hal ini berlaku bagi siapa saja termasuk mahasiswa dari berbagai elemen lainnya dengan cukup membawa KK saja. KTP elektronik menjadi persyaratan wajib menuju ke titik TPS guna menyukseskan Pilpres dan Pileg 2019. Untuk mengantisipasi membludaknya animo masyarakat terhadap event GISA ini akan di-backup oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, Disdukcapil Banda Aceh dan Aceh Besar baik untuk sisi alat-alat perekaman, belangko KTP dan dokumen kependudukan lainnya maupun tim teknis. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Sekda Dermawan hari ini mencanangkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau GISA se-Provinsi Aceh tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat akan mendapatkan pelayanan perekaman EKTP dan dokumen kependudukan lainnya selama 3 hari di Gedung Sultan Selim II, Banda Aceh. Ketika mencanangkan Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan atau GISA di Banda Aceh hari ini, Sekda Aceh Dermawan yang mewakili PLT Gubernur Aceh menegaskan tahun 2019 merupakan tahun politik di mana akan diselenggarakan Pileg dan Pilpres. Kedua agenda tersebut tentunya sangat membutuhkan data-data kependudukan yang akurat. Data kependudukan merupakan isu yang sangat strategis karena menyangkut jalannya pembangunan. Karena pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan akan menjadi pekerjaan besar yang harus diwujudkan. Sekda Aceh Dermawan juga menambahkan pada pelaksanaan pesta demokrasi yang akan berlangsung April 2019 dipastikan banyak anak-anak Aceh yang berusia 17 tahun dan menjadi pemilih pemula diharapkan kepada Disdukcapil agar dapat memastikan dan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan haknya tanpa adanya kendala terkait kepemilikan KTP dan ini juga berlaku bagi masyarakat Aceh lainnya. Menyinggung pelaksanaan perekaman dan cetak KTP serta dokumen kependudukan yang berlangsung selama 3 hari di Gedung Sultan Selim Banda Aceh, Kadis Registrasi Kependudukan Aceh Tuku Syarbaini mengungkapkan, semula pihaknya menargetkan cakupan kepemilikan KTP bagi 3.000 masyarakat. Namun baru hari pertama dilakukan, pengunjung yang datang untuk perekaman EKTP dan pengurusan dokumen kependudukan lainnya sudah mencapai 1.238 orang. Kita berharap dengan momen GISA ini bisa tersebar luaskan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Selain memiliki dokumen kependudukan, juga penting untuk mengakuratkan dokumen kependudukan tersebut. Jadi selain merasa penting, datanya juga harus akurat, kemudian juga harus bisa memanfaatkan data kependudukan itu sebagai sebuah layanan. Oleh karena itu ada 4 sadar dalam hal ini sehingga kita berharap semua masyarakat bisa terbahagiakan dengan adanya Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan ini. Membludaknya animo masyarakat dalam perekaman dan pencetakan EKTP ini tidaklah berlebihan, mengingat pada pelaksanaannya, rekam cetak langsung EKTP akan dilayani secara cepat dan akurat, sehingga hanya dalam waktu 7 menit bisa menyelesaikan perekaman dan pencetakan EKTP untuk 1 orang. Dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan kesempatan ini untuk mengurus administrasi kependudukan dengan gratis. Tim Liputan TVRI melaporkan. Saudara, ribuan warga Banda Aceh dan sekitarnya selama 3 hari mendapatkan pelayanan pembuatan adminduk gratis di Gedung Sultan Selim dalam pelaksanaan GISA yang berlangsung di Gedung Sultan Selim Banda Aceh beberapa waktu lalu. Berikut informasinya.
Pelayanan Adminduk gratis yang difasilitasi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) didukung Disduk Capil Banda Aceh dan Aceh Besar, serta Ditjen Kemendagri berjalan sukses. Selama 3 hari pelayanan Adminduk tersebut, ribuan warga Banda Aceh dan sekitarnya mendapatkan pelayanan Adminduk secara gratis dan cepat dengan hanya membawa kartu keluarga. Kendati pada hari pertama sudah melebihi target, yakni 1.000 lebih masyarakat yang dilayani. Pada hari kedua dan ketiga, ternyata animo masyarakat yang ingin membuat KTP dan kelengkapan administrasi lainnya, seperti akte kelahiran, surat kematian, dan lain sebagainya cukup tinggi. Pelayanan pembuatan kelengkapan administrasi kependudukan ini dilayani dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 7 menit, masyarakat bisa mendapatkan KTP bila persyaratan yang mereka bawa telah lengkap. Hal ini tidaklah berlebih karena penduduk menjadi subjek dan objek. Pembangunan untuk itu database kependudukan harus akurat terlebih dalam pembangunan demokrasi untuk menyukseskan pemilu 2019. Dokumen kependudukan berupa KTP untuk pemilih pemula yang berusia 17 tahun dan masyarakat luas harus dipastikan dimiliki oleh setiap penduduk. Dengan pencanangan GISA memudahkan masyarakat dalam pembuatan administrasi kependudukan secara gratis. Tentunya hal inilah yang mereka nantikan selama ini. Pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan target kepemilikan KTP dan berbagai dokumen kependudukan lainnya. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Akan melaksanakan launching Gerakan Indonesia pada hari Selasa malam tanggal 18 Desember 2018. Namun demikian Bapak dan Ibu, yang perlu sekali partisipasi 3 hari, tanggal 17, 18, dan 19 itu ada kegiatan pelayanan KK, kartu identitas anak, dan berbagai di belakang kantor wali kota, masuknya dari samping Pengadilan Tinggi Aceh. Pada kegiatan itu kita mengundang semua warga masyarakat yang belum mempunyai KTP untuk bisa datang dilayani, untuk dicetak jadi langsung dengan membawa persyaratan yang diperlukan. Kita berharap terutama warga Banda Aceh dan Aceh Besar, dan tidak tertutup kemungkinan adalah warga masyarakat lainnya, baik yang berdomisili di Aceh maupun di luar Aceh, karena akan dilakukan juga pencetakan di luar domisili. Jadi siapa saja masyarakat yang belum mempunyai KTP dan sudah cukup syarat untuk mendapatkan KTP, maka dia boleh datang untuk merekam dan mencetak KTP elektronik. Bagi pemula yang belum pernah merekam, maka persyaratan utamanya adalah cukup dengan membawa KK. Jadi kegiatannya selama 3 hari di Sultan II Selim yang akan difasilitasi oleh tim teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan didukung oleh Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Karena ada peralatan dari Kota Banda Aceh dan Aceh Besar beserta dengan operatornya, kemudian tim teknis dari kementerian, terutama dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri akan datang juga membawa alat dan tim teknisnya untuk membantu memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, informasi ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Ya, juga ada pencetakan kartu identitas anak, dan ini efektif pelaksanaannya di Aceh direncanakan di 2019. Walaupun ada 3 kabupaten sudah mulai sejak 2018. Acara puncak kita laksanakan di Anjung Mamata malam, yang insya Allah sampai sekarang masih schedule. Pak Dirjen Dukcapil akan hadir bersama dengan PLT Gubernur untuk mencanangkan Aceh siap melaksanakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.
Jadi ini informasinya. Acara puncak kita laksanakan pagi, bukan malam, sorry. Acara puncak kita laksanakan pagi tanggal 18 Desember. Salah mungkin tadi 18 Desember karena malam ada acara TNI, saya lupa. Jadi tanggal 18 pagi mulai jam 8.30 sampai dengan selesai itu kita laksanakan di Anjung Mata. Acara layanan atau kegiatan layanan pencetakan KTP itu kita laksanakan juga pagi dari jam 8.30 sampai dengan jam 16.00 di Sultan II Selim. Jadi tidak malam Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi salah, tidak malam, kita laksanakan siang. Beberapa hal yang mungkin ingin kami sampaikan. Kita menargetkan umumnya itu sekitar 3.000 orang. Jadi ini difasilitasi oleh kemudian film supaya bisa terhubung langsung dengan server pusat. Oleh karena itu, karena ada tim teknis dari kementerian atau sedang sekolah di Aceh, dia merupakan masyarakat di luar Aceh, dia bisa mendapatkan KTP. Asal dia bisa, kalau pemula dia bisa menunjukkan KK dia, fotokopi KK. Saya pikir fotokopi KK ini juga bisa lebih mudah dengan foto lewat WA mungkin dikirim atau meminta kepada orang tuanya, menampakkan itu bisa di print dan itu bisa sebagai bukti untuk pencetakan KTPL maupun dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi administrasi kependudukan yang harus dipenuhi oleh setiap warga masyarakat. Kemudian Bupati Wali Kota se-Aceh, Kepala SKPA, Kepala Disduk Capil Kabupaten Kota, Camat sekota dan pihak-pihak kepentingan lainnya seperti ada dari Kompa, target kita sekitar 500 orang. Jadi ini informasi bisa disebarluaskan informasi ini, terutama agar masyarakat bisa ikut mendapatkan layanan di tanggal 17, 18, dan 19 yang kita tempatkan di Sultan Selim II. Sultan II Selim tulisannya. Maaf, kami juga kadang-kadang terbalik itu. Sultan II Selim. Prioritas pelayanan itu adalah perekaman dan pencetakan KTP. Itu sangat diutamakan. Karena untuk menjangkau cakupan kepemilikan KTP. Kita juga untuk menyemarakan dan mensukseskan kegiatan itu, kita menyurati Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang mempunyai kewenangan dan menaungi sejumlah SMA dan SMK, terutama di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Kita juga menyurati Kanwil Kemenang yang mempunyai MAN sederajat. Kita juga menyurati Kepala Dinas Kesehatan yang mempunyai sekolah kesehatan. Bagi siswa yang telah berumur 17 tahun atau sampai dengan tanggal 17 April telah berumur 17 tahun, maka boleh datang untuk yang akan berumur 17 merekam, yang sudah 17 merekam dan mencetak KTP. Kita menginginkan terutama kepada pemilih pemula bisa menggunakan haknya di tahun ini. Cukup dengan menunjukkan bukti kepemilikan KTPL, maka dia boleh menggunakan hak pilihnya. Selain juga warga masyarakat lainnya yang ada permasalahan terhadap KTP lamanya. Tapi yang diprioritas adalah mereka-mereka yang belum pernah merekam. Tetapi tidak tertutup kemungkinan juga yang sudah ada KTP yang mungkin KTP-nya rusak atau apapun, untuk diganti dengan KTP baru. Hari itu bisa langsung cetak jadi. Tapi jika antriannya terlalu banyak, mungkin diprioritas rekam dulu. Dicetak malamnya, besok ngambil barangnya. Jadi artinya kita layani dulu masyarakat yang ada di tempat, lalu malamnya tim bekerja untuk mencetak, besoknya datang lagi untuk mengambil KTP yang sudah dicetak.
Ini bisa terlaksana dengan baik dan masyarakat bisa mendapatkan informasi ini administrasi kependudukan. Saya pikir demikian. KTP saya malah dikatakan KTP saya mati. Ini 2017. Ya. Ini apa? Kita mati. Udah mati. Kayak ini bisa diubah. Satu lagi Pak. Apakah kalau memang ada identitas di sini, misalnya di tempat lagi, atau memang ada masih bisa nggak dilakukan perubahan? Karena ini pribadi, mungkin orang lain juga berarti di paspor saya akhirnya nanti KTP menunjukkan ini beda, Pak yang tadi pertama Pak. Identitas anak itu sebenarnya ada dua. Pertama, akta kelahiran. Yang kedua, sekarang pemerintah memberikan layanan anak mendapatkan kartu identitas anak sama seperti KTP. 0 sampai 5 tahun itu tidak ada foto. 5 tahun sampai dengan 1 hari sebelum 17 tahun itu difoto. Sama kartunya. Jadi 0 sampai dengan 1 hari sebelum 5 tahun, sebelum sampai 5 tahun itu dia kartunya sama seperti KTP, cuma warnanya agak beda Pak. Ada merah jambunya sedikit. Tapi di situ data yang ada di dalamnya agak berbeda dengan KTP karena dia ada nama kepala keluarga, nama ayah, kemudian nama NIK. Jadi dia ada NIK, nomor kakak ayahnya. Jadi dia sudah ada kartu identitas, tetapi mengacu kepada kakak orang tuanya. Berarti kalau Sebagai dasar pembuatan paspor. Nah, kalau data yang benar, apakah mungkin dasarnya ada namanya ada kegiatan perubahan data KTP, dan itu juga mungkin juga berubah kakak. Karena di KK kan data bapak juga sama dengan itu. Jadi kalau ada perubahan data di KTP, maka kakaknya juga harus. Dan sadar mengupdate. Di stakeholder ada sadar pemanfaatan. Di aparatur sipil negara, di ASN, di Dukcapil, itu sadar melayani. Tujuannya masyarakat bahagia. Di pemanfaatan data di stakeholder ada hak akses namanya. Kita sudah buat ada perjanjian kerjasama dengan stakeholder. Ada di dinas kesehatan, di rumah sakit, di BPJS, di Samsat, di bank. Mereka sudah bisa diberikan hak akses dan hanya dengan mengetik NIK bisa tahu semuanya data kependudukan. Jadi nggak mungkin orang yang punya KTP ganda, yang KTP palsu itu bisa memperoleh layanan. Jadi itu yang pemanfaatan data. Kalau yang mengupdate dan memiliki dokumen kira-kira seperti ini. Sekarang juga disarankan jika menikah atau ada perkawinan langsung membuat KK. Dan nanti di simbolis juga kita mencoba bisa menyerahkan secara simbolis kepada orang yang baru menikah. Karena begitu baru menikah itu ada 5 dokumen. Kakak suami baru, kakak keluarga yang menikah baru, KTP suami, KTP istri, otomatis karena cabut dari kakak orang tua berubah. Istri cabut dari kakaknya, kakak orang tua istri juga berubah. Jadi ada 3 kakak dan 2 KTP baru. Jadi kalau menikah akan ada 5 dokumen baru. Jadi mengupdate, memiliki dokumen kependudukan, memanfaatkan data melalui stakeholder, dan di pemerintahan sendiri, di ASN sendiri itu ada sadar untuk melayani. Jadi itu rohnya GISA, ada 4 program itu. Tujuannya masyarakat bahagia. Kira-kira itu tambahan saya Pak. Labuan Putih, Banda Aceh, Batam, Banda Aceh. Dan ini membahagiakan disampaikan pada sini. Bisa cetak di luar universiti. Ini telah diuji coba pada TTG, teknologi tempat guna. Ketika itu Indonesia ini turun ke segala pemeriksaan cetak anak-anak Kalimantan yang sesat di sini, untuk menggunakan mahasiswanya segala macam bahasa bisa cetak. Dan ini diulang lagi dalam benderanya GISA khusus di Aceh, ya
di Penas dulu. Penas. Sekarang bisa khusus memfokuskan ini, dan ini itu sangat penting artinya, apalagi namanya KTP, karena pada tahun depan kita akan menjemput pengunjung serentak Indonesia, karena salah satu persyaratan adalah KTP harus dipunyai oleh setiap pemilih yang hidup pada TPS nantinya. Kami pikir penting ini diinformasikan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat tahu, dan sangat membahagiakan pemerintah daerah, sangat membahagiakan daerah, sangat membahagiakan masyarakat sendiri ketika bisa memanfaatkan kesempatan ini. Katakanlah ada hambatan di masing-masing kota di Aceh, ada belangko, ada ini keterbatasan, dan hari ini pada 3 hari ini 17 sampai 19 Desember di gedung 2 Selim itu akan melayani. Makanya saya pikir gerakan bisa ini sangat penting untuk kita. Dan kemudian yang kedua terkait dengan jumlah wajib KTP kita berapa di Aceh? Gimana? Wajib KTP di Aceh Pak. Dengan adanya program GISA ini, apakah terpenuhi target akhir tahun kita? Kemarin kita berkoordinasi dengan Aceh Besar dan Banda Aceh. Banda Aceh kemungkinan besar akan bisa membawa 2 unit alat, artinya akan ada 2 des. Aceh Besar akan membawa 1 unit, 1 des. Selebihnya sekarang kita sedang berkoordinasi dengan kementerian untuk bisa membawa alat kementerian. Minimal mereka harus bawa 2. Kita berharap lebih daripada 2 mereka bawa untuk alatnya. Kita juga meminta mereka menyediakan ribbon, menyediakan film. Dan nantinya juga mereka akan menginstal di komputernya Aceh Besar dan Banda Aceh untuk pencetakan kartu identitas anak. Karena Banda Aceh dan Aceh Besar merencanakan mulai awal 2019 sudah mulai mencetak KIA untuk anak-anak di wilayahnya. Tahun depan. Mulai 2019. Jadi ini kesempatan momen ini juga digunakan untuk melakukan cetak KIA, sekaligus mungkin kita juga akan mendatangkan nanti, tapi Banda Aceh yang mengaturnya, untuk mendapatkan KIA mungkin anak-anak di sekolah sekitar Sultan Selim itu, saya nggak tahu apa anak SD1 atau anak PAUD, nanti Banda Aceh yang membawa mungkin sebagai pelajaran 1 kelas untuk mendapatkan KIA tersebut. Kalau di bawah 5 tahun Pak Adi, kan ada beberapa sadar, ya. Sadar apanya? Kalau saya melihat di sini seperti sadar tentang apa, ya. Sadar tentang kepemilikan dokumen, kemudian pentingnya data kependudukan, kemudian pemanfaatan data tersebut, kemudian siapa yang harus sadar? Misalnya masyarakatnya harus sadar, petugasnya harus sadar, kemudian lembaga pengguna data itu juga harus sadar. Kemudian tingkat gerakan sadar itu sendiri. Di tingkat, kalau di sini di tingkat sadar admin itu sendiri, kemudian di tingkat kelurahan, kemudian di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun sadar se-Indonesia. Nah, ini lebih kepada gerakan menyuruhkan kepada masyarakat untuk tentang sadar ini sendiri. Nah, yang kedua juga dihimbau kepada masyarakat ketika tidak melakukan perekaman sampai dengan 31 Desember 2018, untuk sementara ini data yang bersangkutan itu akan dinonaktifkan. Makanya mungkin perlu gerakan-gerakan ini dilakukan. Walaupun teman Kadis Dukcapil Kabupaten Kota itu telah melakukan upaya sangat-sangat maksimal untuk melakukan proses admin itu sendiri. Nah, itu mungkin sebagai tambahan yang sebelum ini mungkin kita akhiri.
wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man untuk bisa hadir dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati unsur Forkopim dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Aceh, para camat dan kecil Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh. Spesial Manajer Kompak Bapak Diki Aris Sandi, dunia usaha yang kami muliakan. Gerakan Indonesia Sadar, kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pemuktakhiran data, pemanfaatan data, dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan. Melalui gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan ini, diharapkan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat lebih meningkat dan baik, karena melalui pelayanan terbaik mencerminkan kehadiran bangsa dalam masyarakat. Kegiatan pencanangan gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan ini tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyerukan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Dinas Dukcapil Kabupaten Kota Aceh, para camat dan kecil dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, dunia usaha, perbankan, LSM, tokoh masyarakat, bidan, guru dan masyarakat. Untuk mendukung pencanangan sejumlah 111 orang dan dokumen lainnya sejumlah 170. Kami hormati. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Ucapan terima kasih kepada Kompak, BPJS dan Bank Aceh serta dukungan juga telah menjadi kegiatan ini lebih semarak. Tugas Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah untuk dapat fasilitasi pemungutan data berkenan sebagai pembicara utama antara Dinas Legislasi Kependudukan Aceh dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini juga Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri juga akan menyerahkan secara simbolis dokumen kependudukan, akta kelahiran atas nama berkenan untuk menyerahkan. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Komunikasi Kependudukan berkenan untuk menyerahkan. Instansi Kependudukan Aceh untuk menyerahkan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan
terima kasih, berkenan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah pada akhir bulan ini setelah tiket kesepakatan bersama Bapak Presiden kita akan pagi saya mendapat WA Pak Sekda tolong kepada orang lain siap. Jadi kita hormati Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Direktur Klasifikasi Pengumpulan Data dan Dokumen Balai Kepala sekalian dan panggil yang hadir, saya lihat kalau agama juga ada ya. Dharma Wanita Persatuan. Sekalian semuanya yang berhadir yang tidak dapat disebutkan, wartawan, tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, bahwa pada tahun 2019 akan pemilihan umum kependudukan data-data kependudukan yang akurat, data kependudukannya pembangunan. Karena itu pembangunan bagaimana pembangunan kependudukan itu, kependudukan sebenarnya merupakan basis utama. Penduduk harus menjadi penduduk yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang baik pula. Bila sebahagian besar dari mereka mampu bekerja dan bahwa tahun depan kita akan menyongsong pesta demokrasi dan bisa dipastikan banyak anak-anak Aceh yang akan berumur 17 tahun pada April 2019. Untuk itu saya minta agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat memastikan dan memfasilitasi mereka agar dapat menggunakan haknya tanpa ada kendala terkait kependudukan KTP maupun hal-hal